Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Kitab ini ya digunakan oleh mayoritas di kalangan ya, madhab al-sunnah wal jamaah untuk dijadikan pedoman dalam berzikir, beribadah kepada Allah SWT. Saat ini bahkan babnya baru sampai kepada bab tentang masalah azan ya. Masalah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrawihi wa barakatihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Babu du'aihi ala man yanshadu fil masjid syi'ran laisa fi madhul islam wala tazhid wala hatha ala makarimil akhlaq nahwa dzalik. Bab tentang doa atau perkataan terhadap orang yang mendendangkan di dalam masjid satu dendang lagu syair laisa fi madhul islam. Apa yang harus dikatakan kepada orang yang mendendangkan lagu-lagu syairnya, nasyid itu maksudnya, yang satu nasyid di masjid yang isi syair tadi itu tidak ada pujian terhadap Islam wala tazhid, dan tidak ada isinya tentang orang harus menjauhkan diri dari dunia zuhud maksudnya. Wal hatha ala makarim akhlaq wal hadai, tidak pula ada himbauan agar menjadi orang yang berakhlak. Jadi tidak ada himbauan untuk orang memperbaiki akhlak dan sebagainya. Bagaimana kalau orang misalnya tindakan tapi lagu-lagu porno misalnya, ya, lagu-lagu yang justru bangkitkan orang untuk syahwatnya misalnya. Maka di sini ada riwayat yang disebutkan dari sebuah kitab namanya Kitabna Ibnu Sinni. Warwaina fi kitab Ibnu Sinni an Thawban radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sinni dari Thawban radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjidi faqulu lahu faddallahu fak salasa marrat. Faddallahu fak, bukan faddala ya, faddal saja, faddallahu fak salasa marrat. Kalau kamu sekalian melihat ada orang yang mendendangkan syair di masjid yang tadi isi syairnya tidak ada pujian terhadap Islam, tidak menghimbau orang untuk
berbuat suhud dan tidak untuk menghimbau orang melakukan memperbaiki akhlaknya, maka faqulu lahu, katakanlah kepadanya, faddallahu fak. Mudah-mudahan itu disebutkan itu. Mudah-mudahan Allah membungkamkan mulutmu, atau juga mudah-mudahan Allah merontokkan gigi-gigimu. Ini. Jadi salah sama roti 3 kali. Artinya orang yang dekat tadi itu dinilai tidak baik. Karena didoakan supaya giginya rontok aja begitu. Seperti kemarin waktu di Masjid Al-Maghfirah, ada orang yang berjualan di masjid, suruh doain namanya, idza ra'aitum may yabi'un aw yabta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijarataka. Ya, kalau kamu melihat ada orang jualan di masjid atau jual beli di masjid, maka doakan, la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan terhadap perniagaan. Jadi supaya nggak ada untung gitu. Dan juga wa idza ra'aitum man yanshaddu fi dhalatan faqul la raddallahu alaik. Kalau di situ ada orang pura-pura, orang Jawa bilang pura-pura apa ya? Orang yang woro-woro mencari barang yang hilang di masjid. Doain itu kalau Nabi ya, la raddallahu alaik. Mudah-mudahan Allah nggak menemukan barang itu. Terus bagaimana kalau ada barang ya dim aja. Kalau perlu tanya kepada pengurus saja, nggak usah diumumin. Wah, saya kehilangan ini, nggak, jangan. Kalau mengumumkan yang ditemukan boleh, tapi kalau mengumumkan sesuatu yang hilang, kata Nabi la raddallahu alaik. Mudah-mudahan Allah nggak mengembalikan apa yang hilang itu kepada orang. Masjid itu juga usah bayar. Bahwa yang sering kita akui tinggalan HP kan sekarang ya, jam tangan. Kan. Saya kalau naruh jam atau HP di sini di masjid hampir bisa dipastikan lupa. Biasa kan. Mau wudhu jam ditaruh, habis itu pergi. Ya bisa gitu. Jadi biasanya gitu. Kalau supaya nggak hilang, kalau wudhu jam tangan masukkan atau cincin masukkan ke kantong aja. Kalau ditaruh alamat alamat hilang gitu, biasanya begitu. Itu alamat hilang ya, gitu. Hampir kita lihat seperti itu. Ya kan mungkin di situ jadi memang sengaja Allah SWT nggak suka kalau barang-barang terutama barang mewah itu dibawa ke masjid. Ya. Juga. Kenapa? Itu bisa mengganggu terhadap kekhusyuan dalam ibadahnya. Jadi sebenarnya juga godaan kita itu dalam masjid itu banyak. HP ini sebenarnya juga mengganggu juga, ya. Apalagi kalau nggak di-sel, ya, habis sholat dangdutan ini. Nah, makanya di selan itu. Sekarang sudah umum jarang HP yang berdering ya, karena tadi itu mengganggu. Baik, jadi mendendangkan lagu-lagu di masjid itu seperti kita baca rawi itu boleh karena isinya adalah untuk memuji salam, membaca sholawat kepada Nabi. Tapi jangan kemudian membaca syairnya yang nggak ngerti artinya, padahal isi syairnya itu percintaan, yang penting bahasa Arab gitu. Sekarang banyak lagu-lagu itu sebenarnya bukan mendendangkan lagu yang Islami. Isinya itu malah justru bahasanya sebenarnya bahasa kita sembrono, ya. Tapi karena orang kita nggak ngerti isinya, ya itu didendangkan begitu. Ya, itu biasanya buat selingan-selingan ketika orang baca rawi. Ya, sekarang banyak begitu. Hati-hati. Jadi kalau bisa yang diselingkan ketika baca rawi itu jangan diselingi ya lagu-lagu yang nggak ngerti artinya. Yang ngerti artinya ketawa aja dia orang. Baik, saya kira itu.
Saya lanjutkan babnya, babu fadilatil adzan, bab tentang keutamaan adzan. Setiap waktu kan sebenarnya kita selalu mendengar adzan, tapi di sini karena ini merupakan satu tuntunan agar supaya kita ada semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Diberitahu dasarnya apa sebenarnya adzan itu, keutamaannya apa dalam adzan itu. Warwaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan bersumber dari Abu Hurairah bin anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu." Rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Kata Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam adzan, was-saffil awwali, dan shaf yang pertama, ya, adzan dan shaf yang pertama, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, illa ayyastahimu alaihi, melainkan harus diadakan dengan undian, lastahamu, maka mereka akan melakukan undian. Sebenarnya asalnya lastaham itu panah, ya, memanah, jadi diundi dengan panah. Ya, siapa orang yang bisa menempati shaf yang pertama itu harus diadakan undian dengan cara melemparkan anak panah, maka itu akan dilakukan demi mendapatkan shaf yang pertama atau untuk beradzan. Jadi seandainya, tapi sayang nggak ada itu orang diadakan undian untuk bisa menempati shaf yang pertama. Anehnya di antara kita itu justru kalau disuruh shaf pertama nggak mau. Keliru itu, keliru. Nah, silakan memuliakan orang supaya menempati shaf pertama, enggak, kalau bisa rebutan mestinya, gitu kan aneh. Jadi satu-satunya kalau kita menghormati orang terus kemudian mempersilahkan orang untuk menempati shaf pertama, itu sebenarnya justru nggak benar. Kalau bisa kita berebut untuk mendapatkan shaf pertama. Jadi seandainya itu diharuskan untuk diundi, maka harus dilaksanakan diundi dengan melemparkan anak panah. Baik, ya besok jangan untuk nggak mau, malah dinolak ya. Nah mungkin dalam hatinya perasaan orang timur itu kan ya untuk memuliakan supaya orang lain yang menempati. Kalau bukan untuk sholat, iya. Tapi kalau untuk kepentingan sholat tadi itu, enggak. Berarti kalau bisa tempat yang pertama. Kalau orang datang ke masjid, biasanya malah justru datang pertama itu bukan di depan, pojok, katanya. Enggak, kalau bisa di depan. Supaya apa sebenarnya? Kalau masuk masjid menempati tempat yang ada tiangnya, supaya nggak dilangkah-langkahin orang, ya, supaya orang lain tidak mendapatkan dosa karena melewati pundak-pundak orang lain. Nah, yang datang belakangan juga sebenarnya begitu. Datang belakangan itu kalau sedang Jumatan misalnya, itu melangkah-langkah lewat pundak-pundak orang itu sebenarnya nggak baik. Ya, bahkan dimakruhkan istilahnya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Orang-orang pada duduknya di situ. Yang salah siapa? Depan masih kosong kok. Duduknya di belakang. Yang salah yang duduk belakang tadi itu. Jadi, boleh nggak kita melewati orang karena depan masih banyak kosong? Boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang orang di situ nggak mau menempati yang depan, sehingga yang datang belakangan akhirnya melewati pundak-pundak yang lain.
Terus bagaimana seharusnya etikanya? Yang datang duluan nempati bagian depan. Itu sebenarnya. Ya. Coba besok praktekkan ya. Dipraktekkan ini. Jangan lupa muncul di belakang. Cari sandaran. Berubahnya cari sandaran. Kalau nyari sandaran masih muda, jadi sandaran tanda-tanda ini ya. Tanda-tanda dari sandaran. Tanda-tanda boyonya sakit. Baik. Ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta yasma'a ta'adin rawahu Bukhari Muslim. Ini sebenarnya Bukhari Muslim sebenarnya. Ya. Apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka adbara syaitan walau durat. Setan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Ini ya. Walau durat, kentutnya gede. Durat itu kentut yang besar, bubut gitu. Nah, kalau setan lari itu lari sambil terkentut-kentut, pret. Setan. Nah, gitu. Sampai kapan? Sampai di mana? Hatta lasma'ata, sampai dia nggak dengar suara azan itu. Nah, itu Nabi katakan. Jadi setan itu begitu. Jadi kalau ada orang menjelang azan malah pergi, siapa dia? Mau azan malah pergi. Enggak, saya sholat di rumah aja. Astagfirullah. Udah azan. Wah, ini bagian daripada orang yang ketempelan setan. Kalau saya bilang ini setan, saya nggak berani. Bukan wujudnya manusia kok. Mungkin ketempelan setan ya. Ya sudah, kalau udah azan malah pergi. Nah, jadi kalau mau pergi selesai azan, selesai sholat. Nah begitu. Singkat-singkat aja ya, waktunya setengah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kata Muawiyah, dia mendengar Nabi bersabda, orang-orang yang suka azan, yang tukang azan, itu nanti di hari kiamat menjadi orang yang lehernya panjang, ya, lehernya paling panjang, tapi bukan seperti jerapah ya, ya, panjangnya maksudnya itu kalau ya artinya serasi lah, panjangnya panjang serasi yang azan itu. Kalau leher panjang, orang kan kalau perempuan itu lehernya panjang berjenjang, itu kan yang disenangi laki-laki, itu menjadi pujaan orang karena lehernya jenjang. Tapi kalau orang sengket, tambah sengket, lehernya pendek, itu biasanya kurang disukai laki-laki. Kenapa? Laki-laki biasa mengusal itu kan di lehernya perempuan. Kalau istri kan yang diusal apa? Mengusalnya itu bagian leher. Ya, itu leher. Makanya kalau cari istri biasanya lehernya panjang. Jadi ada sesuatu yang kenikmatan tersendiri. Nah, ini makanya itu artinya keindahan. Wanita kalau lehernya panjang begitu. Nah, kalau lehernya enggak ada, ini apa? Nyampur. Nah, ini Allah Ta'ala memanjangkan orang yang azan nanti. Ustaz, sekarang kan kalau azan kan ada khusus. Saya kepingin azan, tapi sudah ada petugas khususnya. Ngomong kalau pengen azan sama yang bertugas boleh, asal suaranya sesuai. Jangan mbak punya nafas suaranya jelek, rebut sama Mas Amir yang sudah azan sini. Mas Amir, saya mau azan, saya pengen dengar saya nanti itu di akhirat panjang. Nah, tapi suaranya nggak bagus, ya jangan. Jadi siapa yang memiliki hak untuk nanti yang bagus, suaranya bagus, nafasnya panjang, jangan itu yang seperti itu. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri,
Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasma'u madda sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Rawahu Bukhari wal hadits fi fadlihi katsiran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u madda sautil muadzini. Saya tidak mendengar panjangnya suara orang mati itu, ya. Jin ya. Bukan saya dia. La yasma'u, tidak mendengarkan. Ya. Panjangnya suara seorang muadzin, jinnun wala insun, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia, wala syai'un, dan juga tidak sesuatu. Ya. Illa syahida lahu yaumil qiyamah, melainkan semua itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nah, di sini kan sebutkan jinnun wala insun, didahulukan kata jin. Itu kenapa? Imma litarqi, karena ini untuk menilai minhu, ya, ilal insil asyraf, dalam menilai kemuliaan, apa, menilai tentang siapa sebenarnya yang lebih mulia di antara jin dan manusia itu, ya. Karena manusia itu lebih mulia dibandingkan jin. Abul Itimam, ya. Ya. Karena di anna syaitan jinsi ba'dun ba'din la tastamatu li hadil jinsi. Karena kesaksian manusia itu sebagian tidak sebagian lain tidak atau mentiadakan adanya kesatuan jenis antara jin dan manusia. Sebutkan, ya, bi khilafil jinni bi ikhtilafi bidadati, karena berbedanya antara jin dan manusia. Ya, fa idza syahidu ma'a dzalik fal insu aula, maka jika dua-duanya jin dan manusia itu menjadi saksi, maka manusia diunggulkan dibandingkan dengan jin tadi. Ya. Nah, waqtalafa ashabuna fil adhan wal imamah ayyuhuma afdalu ala arba'ati awjuhin. Diperselisihkan, ya, di antara pengikut-pengikut kami, ya, tentang persoalan azan dan imam, ya. Manakah di antara keduanya yang lebih afdal? Sebutkan, ya. Jadi pengikut kami, sahabat-sahabat itu, mereka berselisih dalam hal menilai mana yang lebih afdal antara seorang muadzin dengan seorang imam. Ya, ya, ini ada 4 kriteria, 4 wajah, ya. Al-asahu annal adzan afdal. Ada mengatakan azan itu lebih afdal dibandingkan imam. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, al-imam, imam. Ya, di antara imam dan muadzin itu yang lebih mulia. Yang satu mengatakan muadzin, yang kedua imam. Wasani cuma samaun, yang pandangan ketiga sama saja, dua-duanya mulia. Nah, jadi tidak membedakan antara azan muadzin dengan imam. Yang keempat lain lagi benar, warabi in alima min nafsi al-qiyam bi huquqil imamah wastajma'u khisalaha fa afdal wa illa fal adan. Tapi jika orang mengetahui tentang dirinya lebih layak untuk berdiri menduduki kedudukan imam, ya, wastajma'u khisalaha fa afdal, dan dia tahu itu kedudukan seperti itu, maka itu lebih afdal imam. Artinya kalau imam itu kan syarat-syaratnya antara lain, pertama adalah afqahu, yang lebih faqih, yang lebih pintar dalam bidang ilmu agama, khususnya dalam masalah fikih. Satu. Yang kedua, kemudian aqra'u, yang lebih banyak hafalannya, yang lebih bagus bacaannya. Dan begitu.
Kemudian berikutnya akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Sebenarnya kalau menurut kriterianya seperti itu, tapi sekarang pada umumnya tidak begitu, karena sekarang imam terjadwal, ya. Sehingga kadang-kadang orang yang lebih alim, yang lebih bagus bacaannya, ya, yang lebih tua, nggak jadi imam, dia di belakang. Kenapa? Karena jadwalnya yang lebih mudah. Ini dia. Dan terus gimana? Ya karena itu untuk pemerataan, dalam arti untuk memberikan pembagian waktu, kesempatan, supaya orang punya kesempatan juga untuk bisa pergi, dan atau juga yang paling bagus adalah yang paling urgen adalah masalah supaya orang bisa mengamalkan ilmunya, supaya orang bisa ada kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Jadi banyak hal. Kalau menurut kriterianya dalam fikih sebenarnya tadi itu, yang pertama adalah afqahu, yang lebih pandai dalam bidang agama, masalah agama, yang lebih bagus bacaannya. Nanti kalau begitu terus jadinya yang lain nggak ada kesempatan jadi imam masjid. Maka masjid-masjid tradisional imam ya itu aja biasanya, ya jadi orang satu aja, yang lain nggak ada kesempatan. Jadi nggak berkembang, nggak ada semangat mereka untuk belajar lebih jauh lagi. Kenapa? Yaitu seperti itu. Nah, kalau tidak ada pembagian tadi itu, kadang-kadang jadinya mafsadanya lebih banyak. Orang dorong-dorongan untuk supaya jadi imam, nggak ada yang mau. Ya, itu kalangan tradisi orang-orang, ya, di kalangan ustadz itu kan dia, kalau sama-sama ustadz kumpul itu cari imam susah. Kenapa? Pada nggak mau maju jadi imam, sampai gitu kan? Sampai jadi imam. Yang satu dorong sana dorong sini aja. Akhirnya ada anak muda pakai jin, rambutnya gondrong, maju ke depan, ya, jadi imam ya. Bacaannya nggak, ya, anak muda dia apa? Habis mabuk dia, habis mabuk jadi imam. Habis gimana? Kumpul para kiai, jadi nggak ada yang mau jadi imam, ya udah dia maju. Yang lain pada bingung, wah ini gimana ini? Begitu baca, dia baca kuliah ya kafirun, ya. Pulang balik la abudu mata wala ana wala antum wala antum wala ana. Nah, kenapa mabuk? Nah, itu oleh-olehnya. Makanya kalau jadi imam jangan dorong-dorongan. Ya sudah, silakan. Ya disilakan ya sudah, nggak usah nanti kemudian sampai. Nah, gitu. Nggak jadi. Nah, tapi seperti itu. Jadi imam. Ya, kalau memang dia yang pandangannya keempat, kalau orang tahu tentang dirinya, kapasitasnya dia layak untuk jadi imam, ya itu lebih bagus jadi imam daripada jadi muadzin. Yang suaranya dia pendek, nafasnya pendek, jangan jadi muadzin, jadi imam. Ya, mau jadi muadzin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kayak komat suaranya. Adanya ada bedanya lah gitu, supaya antara adzan dan qomat beda. Ya, wa illa fal adzan afdal. Kalau dua-duanya dia layak jadi imam dan layak jadi muadzin, orang itu sebenarnya lebih utama kalau dia jadi muadzin. Artinya muadzin berarti di sini ada apa namanya? Ada kelebihan lebih daripada. Nah, nanti pada hari kiamat tadi katakan jin, manusia dan juga yang lain-lain menjadi saksi, ya. Bilisanil qalbi fadli wa aluhi darajati takmilan disururi wa tatiban qalbi kama annahu ta'ala yafdahu aqwaman wa bihi bisyadatil al-sunnah al-ibad al-sunnah wal aidi wal arjuli wa ghayriha bi hisari bababali.
Jadi nanti di hari kiamat itu tadi jin dan manusia yang menjadi saksi dengan perkataan yang diucapkan oleh lisannya, karena keutamaannya siapa ya yang lebih utama itu yang jadi saksi orang, ketinggian derajatnya, kesempurnaannya, bagusnya hatinya, sebagaimana sebutkan bahwa Allah nanti itu akan yafdahu wa malihim bisyadadil asli, membongkar, menelanjangi kaum dan merendahkan seseorang itu dengan kesaksian lisannya, dua tangannya, kaki-kakinya dan lainnya, dengan apa? Bi khosari wa balik. Di mana ada orang itu yang paling menyesal kerugiannya bagaimana, juga bagaimana akibat daripada perbuatannya itu. Jadi nanti itu di sana Allah itu akan mengungkapkan semua ya kelakuannya manusia ini, dilihat siapa orang yang lebih tinggi derajatnya, siapa yang direndahkan, itu semua ada saksi-saksi ya, apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang kemana dia menuju dengan langkah-langkahnya, apa yang diucapkan oleh lisannya. Makanya kalau di dalam bahkan dalam Al-Quran Ustaz Yasin kan ya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu nanti hakim seperti itu. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahim, kami membungkam mulut mereka ya. Terus coba wa tukallimuna aydihim ya. Kemudian kami persilahkan untuk berbicara sama tangannya, pakai suasana dia, wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Jadi nanti itu mulut yang suka lemes ini, yang ngomong suka bohong, ditutup sama Allah. Yang bicara tangan ya. Nah ini tangan menjadi saksi. Maka sidik jari ini sekarang sudah berfungsi juga. Antara mulut yang menyampaikan dengan sidik jarinya, ini lebih kuat sidik jari, terbukti. Nah sekarang dipraktekkan sama kita ini, nggak ngomong tapi tangannya bekerja, main WhatsApp, Instagram, mulutnya diem aja, duduk samping kiri kanan diem semua ya. Banyak orang itu di stasiun, di bandara, orang duduk tuh sepi banget, nggak ada orang, tangannya yang bekerja mati. Nah ini khusus banget, kayak di dalam masjid aja orang berzikir kepada Allah, itu yang tangannya. Nah itulah Bapak sekalian saya hormati. Jadi kita harus hati-hati karena semua itu harus disaksikan. Jadi tadi itu kalau ada orang azan, jin, manusia pada dengar, bahkan yang lain, kiri kanan, tembok, tiang, sebagainya, itu menjadi saksi. Oh ini si A, oh ini pamit ada, Furqan azan masuk saksi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini kan waktu sudah hampir jam, sudah suruk, lewat suruk. Kita sudah sampai di sini. Kurang lebihnya semohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.